Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan terkait dengan honorer, seleksi P3K, seleksi CPNS, pendidikan profesi guru dan tunjangan profesi guru, terlebih informasi yang lagi heboh sekarang yaitu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu honorer yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan kali ini, saya sharekan satu informasi penting yang merupakan informasi yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara yang mana sedang beredar informasi secara publik bahwa Bapak Ibu honorer akan diangkat menjadi ASN atau P3K part-time 2023. Nah, terkait dengan hal tersebut, di sini diinformasikan bahwa ada beberapa kategori honorer yang berpeluang besar dan gaji non-ASN yang diresmikan se-Indonesia. Nah, artinya sesuai dengan informasi nantinya kita mengetahui kira-kira golongan honor mana saja yang akan diangkat menjadi ASN atau P3K part-time dan berapa nominal gajinya di seluruh provinsi se-Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, simak informasi ini, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Informasi penting untuk kategori honorer yang bakal diangkat menjadi P3K part-time 2023 kini menjadi info hangat yang ramai dibicarakan oleh honorer non-ASN se-Indonesia. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena memang namanya hal baru yaitu P3K part-time. Semua pada bertanya dan meraba-raba kira-kira bagaimana mekanisme P3K atau ASN part-time ini. Demikian dengan jam kerja dan juga penghasilannya atau nominal gajinya per bulan. Nah, Bapak Ibu, melalui informasi nantinya jelas ke kita bagaimana itu mekanismenya dan yang paling penting adalah berapa nominal gajinya setiap bulan. Cukup lumayan Bapak Ibu. Pasalnya dengan adanya wacana P3K Pertem 2023 ini akan menjamin para honorer untuk selamat dari kebijakan penghapusan yang sempat bikin honor non ASN khawatir tentang penghapusan honor dimaksud. Kenapa? Karena memang para honorer ini ya memang tidak senang dengan penghapusan. Tapi ingat bahwa penghapusan dimaksud dengan sendirinya terbantahkan karena pernyataan Presiden Joko Widodo kepada Menpan RB untuk mencarikan jalan tengah terbaik sehingga para honorer terhindar dari penghapusan dimaksud. Jadi selain itu juga tidak sedikit dari honorer yang penasaran terkait dengan kategori yang bisa diangkat serta berapa gaji yang bakal diterima jika menjadi P3K Pertam 2023 tahun ini. Tentunya terkait dengan gaji, ini tidak dikhawatirkan Bapak-Bapak karena memang pemerintah sudah menyusun skema gaji, kemudian nominalnya berapa, tentunya ini sesuai dengan jabatan masing-masing honorer ketika sudah diangkat menjadi ASN per time. Maka kemungkinan ada perbedaan gaji satu dengan yang lain karena memang ya posisi jabatannya juga berbeda. Maka dengan itu, ya di sini admin akan menginformasikan gaji yang akan diterima oleh honorer serta rincian gaji lengkap se-Indonesia ini berdasarkan keputusan atau surat keputusan dari Kementerian Keuangan yang telah di-ACC-kan oleh Presiden. Jadi sebelumnya hal ini sebagaimana disinggung oleh Komisi 2 DPR RI dan juga Menteri Pan-RB yang menyatakan bahwa masalah honorer harus segera dituntaskan sebelum 28 November 2023. Ditambah lagi honorer saat ini berjumlah menjadi 2,3 juta non-ASN yang diperjuangkan oleh pemerintah akan nasib ke depannya. Di mana telah difinalkan bahwa pemerintah akan berusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal kepada honorer, melainkan diselamatkan menjadi ASN. Artinya proses pemerintah menyelamatkan honorer yaitu dengan peralihan status atau pengangkatan honorer ini menjadi aparatur sipil negara. Walaupun part time.
Tapi ingat statusnya meningkat yaitu menjadi ASN, bukan lagi honorer. Melihat dari perjuangan honorer serta kontribusinya yang dinilai sangat penting bagi pelayanan publik dan juga pemerintahan, maka pemerintah juga mewanti-wanti agar tidak ada honor yang dikurangi pendapatannya atau honorer tidak akan mengalami pengurangan pendapatan di tahun 2023. Lanjutnya lagi, pembahasan mengenai P3K per time saat ini juga berhasil mencuri perhatian publik, termasuk para tenaga honorer. Karena bukan tanpa tujuan pemerintah mengadakan wacana status baru yang mana saat ini ada P3K full time dan P3K per time atau paruh waktu. Tentunya berdasarkan waktu kerjanya juga ini penghasilannya atau pendapatannya itu disesuaikan. Jadi tujuan tersebut tak lain agar honorer tetap bisa bekerja dan tentunya bisa terhindar dari penghapusan pada kebijakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maka dengan pembahasan revisi Undang-Undang ASN, ada perubahan yang mengarah pada kebijakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Adapun mengenai golongan honorer yang mempunyai kesempatan besar untuk masuk dalam pengangkatan P3K per time 2023 ini melalui seleksi adalah sebagaimana berikut ini. Jadi nantinya mereka adalah para kategori honorer yang masuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, honorer tenaga cleaning service, dan juga sopir, sehingga mereka masih bisa bekerja dan otomatis terhindar dari PHK. Nah, ingat Bapak Ibu, di sini sampaikan bahwa honorer bidang pendidikan, kesehatan, dan honorer lainnya termasuk cleaning service dan juga sopir, tentunya ini ada skemanya masing-masing. Yang manakah honorer yang diarahkan menjadi P3K full time dan yang mana honorer yang diarahkan menjadi P3K per time. Ini tidak semuanya sama. Ini kita supaya pemahamannya karena memang kadang-kadang ada informasi yang mengatakan bahwa semua honorer akan jadi P3K per time. Ini tidak Bapak ya, sesuai dengan informasinya. Namun untuk kepastiannya, honorer harus menunggu peresmian dari revisi Undang-Undang ASN yang saat ini masih dalam tahap pembahasan dan segera akan disahkan. Selanjutnya perlu dipahami adanya status per time, P3K per time ini mempunyai mekanisme yang berbeda dari ASN pada umumnya. Nah, ini penegasannya Bapak ya. P3K per time memiliki atau mempunyai mekanisme yang berbeda dari ASN pada umumnya. Di mana jam kerja yang untuk per time ini atau P3K per time ini lebih sedikit, yaitu terhitung 4 jam sehari. Sehingga menimbulkan perkiraan bahwa gajinya pun akan lebih kecil dibandingkan dengan P3K full time. Namun terkait rincian gajinya sendiri saat ini pemerintah juga belum meresmikan. Namun tidak ada salahnya jika Bapak Ibu melihat pada deretan gaji yang telah diresmikan oleh Kementerian Keuangan. Yaitu mengacu pada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 garing PMK titik 02 garing 2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Maka pemerintah telah menetapkan rincian nominal gaji non-ASN se-Indonesia yang mana angka tersebut mulai dari 2 jutaan lebih hingga gaji mencapai 5 jutaan di daerah tertentu. Jadi berikut ini adalah rincian gaji non-ASN dari berbagai provinsi se-Indonesia yang telah diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2022 yang lalu. Dan ini masih menjadi pedoman kecuali ada perubahan Bapak Ibu ya di tahun 2023 tahun ini, dan kemungkinan ya kalaupun ada perubahan di tahun 2023 tahun ini kemungkinan baru diterapkan itu tahun depan 2024. Misalnya dari Provinsi Aceh ya, untuk pengemudi satpam dan pengemudi pendapatannya atau gajinya 4.020.000, sedangkan angka 3.654.000 akan diterima oleh petugas kebersihan dan pramubakti. Artinya untuk gaji petugas kebersihan dan pramubakti 3.654.000. Kemudian Provinsi Sumatera Utara untuk satpam dan pengemudi 3.247.000 dan petugas kebersihan serta pramubaktinya 2.952.000. Provinsi Riau ini juga berbeda ya. Untuk satpam dan pengemudi besaran gajinya 3.741.000. Kemudian untuk pramubakti dan tenaga kebersihan 3.401.000. Kemudian Provinsi Kepulauan Riau
pengemudi dan satpam mendapatkan gaji 3.984.000 dan pramubakti serta tenaga kebersihan 3.622.000. Ini sedikit beda Bapak ya, dan tidak terlalu jauh selisihnya, hanya kurang lebih 300-an. Yang kelima, Provinsi Jambi. Untuk tenaga satpam dan pengemudi 3.389.000. Kemudian pramubakti dan tenaga kebersihan 3.081.000. Provinsi Sumatera Barat untuk satpam dan pengemudi 3.211.000. Kemudian kebersihan dan pramubakti 2.919.000. Provinsi Sumatera Selatan untuk satpam dan pengemudi 3.931.000. Untuk kebersihan dan pramubakti 3.578.000. Provinsi Lampung, tenaga satpam dan pengemudi 3.039.000 dan petugas kebersihan serta pramubakti 2.764.000. Provinsi Bengkulu, untuk satpam dan pengemudi 2.849.000, sementara untuk tenaga kebersihan dan pramubakti ini lebih besar sedikit ya. Ada selisih 1 jutaan, yaitu 3.818.000. Kemudian Provinsi Bangka Belitung untuk satpam dan pengemudi gajinya 4.200.000, untuk kebersihan dan pramubakti 3.818.000. Provinsi Banten untuk tenaga satpam dan pengemudi 3.175.000, sementara untuk tenaga kebersihan dan pramubakti 2.887.000. Provinsi Jawa Barat untuk honorer satpam dan pengemudi 3.777.000 dan tenaga kebersihan serta pramubakti 3.433.000. Provinsi DKI Jakarta untuk satpam dan pengemudi ini lebih besar sedikit Bapak ya. 5.615.000 dan petugas kebersihan serta pramubakti 5.104.000. Provinsi Jawa Barat tenaga honorer untuk satpam dan pengemudi sebesar 2.280.000, untuk kebersihan dan pramubakti 2.727.000. Jadi itu besarannya Bapak ya. Ini untuk Provinsi Jawa Tengah. Ini lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa yang lain. Provinsi Yogyakarta untuk satpam dan pengemudi 2.425.000, sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti 2.205.000. Kemudian Provinsi Jawa Timur tenaga honorer untuk satpam dan pengemudi 4.135.000, sementara untuk petugas kebersihan dan pramubakti sebesar 3.759.000. Provinsi Bali untuk satpam dan pengemudi 3.217.000, untuk kebersihan dan pramubakti 2.924.000. Jadi demikian informasi terkait dengan P3K Pertime 2023. Berikut kategori honorer berpulang besar dan gaji non-ASN yang diresmikan se-Indonesia. Ini adalah yang sudah berlaku dan kemungkinan ada perubahan apabila ada peninjauan kembali oleh pemerintah. Demikian informasinya. Semoga keputusan pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara, baik P3K full waktu atau full time ataupun part time, tentunya ini adalah keputusannya bulat di tangan pemerintah. Demikian informasinya. Semoga pengangkatan menjadi ASN adalah bagian Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.